Kembali lagi bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah kali ini Pak Ustadz, ada nggak sih Pak tips buat membaca Al-Quran selama bulan Ramadan ini Pak Ustadz? Ya. Baik Kak Dwi, Kang Agung dan sahabat sekalian, kita memang harus menggunakan strategi. Target kita tentu di bulan Ramadan selama 1 bulan itu kita bisa menghatamkan Al-Quran. Al-Quran ada 30 juz. Kalau 30 hari mestinya 1 hari itu kita bisa membaca berapa? Satu juz. 1 juz. Jadi 1 hari 1 juz target kita. Lalu sholat fardu berapa kali Kang Dwi, Kang Agung, sehari semalam? 5 kali ya? 5 kali Pak. Nah 5 kali. berarti targetnya setelah selesai kita melaksanakan sholat fardu, maka kita baca Al-Quran. Jadi 1 juz itu kita bagi ke 5, bagi 5 ya. Bisa itu 1 halaman atau berapa, yang penting dicek saja nanti 1 juz ada berapa halaman, maka 1 juz itu dibagi 5, sehingga insya Allah dalam 1 hari bisa kita menyelesaikan membaca Al-Quran 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, maka ketika 1 bulan itu 30 hari, maka insya Allah dalam waktu 1 bulan kita bisa menghatamkan minimal 1 kali membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah ya Pak Masya Ustadz. Allah. Berarti Pak Ustadz dengan membaca Al-Quran ini kualitas ibadah kita tuh dapat dikatakan meningkat nggak sih Pak Ustadz? Tentu ketika kita membaca saja tanpa kita mengetahui artinya, maka itu sudah merupakan bentuk pengabdian kita kepada Allah. Karena membaca Al-Quran itu adalah perintah Allah, kemudian sunnah Nabi Muhammad SAW, artinya sunnah itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Namun tentu sahabat sekalian, Kang Dwi dan Kang Agung, bahwa selama bulan Ramadan kita jangan hanya target untuk membaca saja. Jadi jangan hanya membaca. Karena Al-Quran itu bahasa Arab, maka tentu kita harus juga mentadaburi, memahami makna-makna Al-Quran. Karena selain perintah Iqra yang artinya itu membaca, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat keempat, surat An-Nisa ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal Qur'an, yang artinya maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Ini adalah kata tanya tapi maknanya perintah. Perintah untuk mentadabburi Al-Quran. Jadi setidaknya setelah kita membaca Al-Quran, dan yang berikutnya adalah mentadabburi Al-Quran. Apa itu tadabbur Al-Quran? Yaitu memahami arti dari setiap kata dalam Al-Quran. Ya, contoh, mau contoh? Boleh banget Pak. Misalnya, Al-Fatihah, Al-Quran diawali dengan Al-Fatihah, diawali dengan ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya tanya sekarang, mana subjek kalimatnya? Pernah terpikir subjek kalimat dalam ayat Al-Quran? Kalau itu sih Belum? pribadi belum banget Baik. sih Pak Betul Pak Ustadz. Ustadz, sama belum Pak Ustadz. Ternyata ayat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah suatu ayat yang belum ada subjeknya. Subjek kalimat itu contoh Ahmad membaca Al-Quran. Ahmad subjek, membaca pekerjaan, predikat atau verb, Al-Quran objek. Kalimat itu subjek, predikat, objek. Di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim itu belum ada subjeknya. Pak Ahmad gimana cara nyari subjek? Cara nyari subjek itu adalah kata benda yang harus harokat akhirnya domah, u. Coba lihat, Bismi, kasroh, Allahi kasroh, Ar-Rahmani kasroh, Ar-Rahimi kasroh. Jadi tidak ada yang akhirnya domah. Berarti tidak ada subjeknya. Yang pertama. Yang kedua, mana predikatnya, pekerjaannya, verbnya? Ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pekerjaannya? Ada Pak.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada pekerjaannya? Ada ya Pak ya? Ternyata di ayat itu tidak ada. Tidak ada. Oh Masya Allah. Apa tidak ada? Karena itu kata benda semua. Pekerjaan itu membaca, menulis, mengaji. Pada ayat Bismillahirrahmanirrahim itu belum ada pekerjaannya. Verbnya, predikatnya, atau kalau dalam bahasa Al-Quran itu fiilnya tidak ada. Berarti subjek tidak ada, pekerjaan tidak ada. Saya tanya lagi sekarang, mana objek kalimatnya? Subjek tidak ada, predikat tidak ada. Mana objek kalimatnya? Ada? Tidak ada. Ternyata yes, tidak ada. Tidak ada juga ternyata. Kalau objek itu adalah kata benda yang harokat akhirnya harus fathah. A. Ada di Al-Quran, di ayat Al-Fatihah, di ayat pertama. Bismi kasroh. Allahi kasroh. Ar-Rahmani kasroh. Ar-Rahimi kasroh. Tidak ada yang ujungnya fathah. Berarti objek kalimatnya tidak ada. Maksudnya apa ini? Kita coba tadabur sekarang. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada subjek, tidak ada predikat, tidak ada objek. Maksudnya apa? Apakah ayat Al-Quran ini tidak sempurna? Bukan. Kita hubungkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka dia terputus pahalanya. Maksudnya apa? Apapun aktivitasnya, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, saya minum air. Saya subjek, minum predikat, air objek. Saya minum air, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi juga kita mengawali apa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apapun aktivitasnya, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa Pak Ahmad? Kita awali dengan bismillah setiap aktivitas kita. Agar aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah di mata Allah, dan semoga Allah menolong kita. Semoga Allah menolong kita atas apapun aktivitas yang kita lakukan. Bisa makan, bisa minum, bisa belajar, bisa berniaga, bekerja di kantor, apapun aktivitas kita, subjek, predikat, objeknya kita masing-masing awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sahabat sekalian, Kang Dwi dan Kang Agung, salah satu dari contoh mentadaburi ayat Al-Quran. Masya Allah ya Kang Agung. Nah ada juga nih, kan tadi bahas perdagangan ya Pak ya, dagang-dagang. Nah kalau boleh nggak sih Pak kita membaca Al-Quran di tengah kesibukan, contohnya saat di sela-sela berdagang, bekerja dan lain-lain sih itu Pak. Ya Kang Agung, jadi Kang Dwi dan Kang Agung dan sahabat sekalian, sahabat Fajar Berkah dimanapun berada, membaca Al-Quran itu apakah hanya mesti di masjid saja? Kan itu pertanyaannya. Tentu tidak. Dimanapun kita berada, mau di masjid, mau di tempat kerja, mau di tempat berdagang, mau di tempat belajar, kuliah, dimanapun, maka bacalah Al-Quran. Kalau mau baca bawa mushaf, silakan bawa mushafnya. Tetapi tentu kalau yang sudah punya hafalan, maka bacalah hafalan yang ada pada memori kita. Bacalah. Dengan begitu tetap itu semoga dikategorikan membaca Al-Quran sambil juga menghafalkannya. Jadi dimanapun, asal jangan di tempat yang tidak baik, contoh di WC, itu tidak boleh. Dimanapun, tempat kerja, tempat niaga, maka bacalah Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Kang Agung tadi? Iya ya, semakin menarik aja nih Pak Ustadz terkait dengan Al-Quran ini. Nah Pak Ustadz, bagaimana sih jika kita masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran gitu? Nah pahalanya itu seperti apa sih Pak Ustadz? Nah betul banget Pak Ustadz, kadang Dwiki suka baca Bismillah tuh kayak Terbata-bata ya, ya, terbaca, gitu. baca Baik. Al-Quran juga gitu Pak Ustadz. Jadi terkait Al-Quran ini banyak ilmunya, sahabat sekalian. Kang Agung dan Kang Dwi banyak ilmu, mulai dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu adalah bagaimana agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Maksud dengan baik, cara mengucapkan huruf, ada makhorijul huruf, itu juga harus benar. Karena berbeda mengucapkan, berbeda arti. Kemudian juga apa? Kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidahnya harus dipelajari, dikuasai.
karena Al-Quran itu ada ketentuan-ketentuan hukum. Misalnya huruf nun mati ketemu mim, itu akan apa kaidahnya? Jadi idgham, ketemu nun mati atau tanwin ketemu huruf-huruf yang lain, akan ada kaidahnya. Disitulah kita harus mempelajari Al-Quran mulai dengan kaidah tajwid. Tentu tidak hanya kaidah tajwid, maka agar setelah lancar membacanya, maka tentu nanti kita akan mempelajari ada yang namanya ilmu tata bahasa Arab atau ilmu nausorob yang gunanya adalah nanti untuk mentadabburi Al-Quran. Masya Allah sekali, luar biasa sekali ya ilmu yang didapat tadi. Nah buat pemirsa yang ingin bertanya langsung aja cus kontak di bawah ini ya. Dari 08 13 9447 7912 gitu. Nah tetap bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah.